Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk semua mahasiswa yang mempersiapkan diri untuk ikutan kompetisi ya. Kita coba bahas soal WSN Pertamina. Tadi udah dijelaskan juga dalam pertemuan Google Meet, cuman kita tidak rekam. Jadi kita coba bahas soal tahun 2009 ya. Untuk soal kelima, ya nomor 5, diketahui sebuah matriks dengan determinannya 3 ya, matriks sembarang, matriks 3 kali 3. Lalu yang ditanya adalah determinan matriks yang ini, yang sebelah kanan. Maka idenya adalah kita tahu bahwa matriks A transposnya sama aja nilai determinannya dengan matriks A ya. A transpos sama dengan determinan A. Oleh karena itu si matriks yang ini kita lakukan transpos ya, kita transpos, barisnya jadi kolom, sehingga yang 2A plus D, 2B plus E itu jadi baris pertama. Idenya apa? Materi yang harus dicek adalah apa perubahan OBE terhadap determinan gitu, determinan matriks ya. Kalau kita melihat matriks yang ini mudah sekali. Yang bisa kita lihat bahwa matriks yang barisnya ABC ini berasal dari baris pertama, tapi posisinya jadi baris kedua. Berarti kita melakukan OBE merubah baris 1 ke baris 2 langkahnya. Lalu nanti yang atas ini ada OBE-nya adalah menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain, yang bawah juga gitu ya. Nah, apakah posisinya berubah? Kita lihat. Pertama tadi matriksnya ABCDEFGHI, jadi matriks sembarang. Kalau kita mengubah baris 1 dengan baris 2, maka yang terjadi adalah determinannya berubah menjadi negatif. Jadi perubahan determinan dalam menukar baris jadi negatifnya. Jadi kalau ini tadi determinannya 3, maka ini akan jadi min 3 gitu. Lalu kalau kita lakukan OBE seperti ini, 2B baris pertama kita ubah dengan cara apa? 2 kali baris kedua ditambahin baris pertama. Nah, itu akan menjadi ini 2A plus D, karena kita mengalir dengan baris keduanya 2, jadi 2B plus E, 2C plus F. Nah, gitu ya kira-kira. Untuk baris ketiganya yang kita lakukan OBE-nya adalah 2 kali baris pertama, 2 kali yang atas ini berarti 2D ya. Jadinya ini 2D ditambahnya dengan baris keempat, 2D plus G. Ini juga 2E plus H, ini 2S plus I. Nah, udah hampir mirip ya dengan yang tadi. Tinggal yang belum ada tuh 4A, 4B, 4C-nya. Nah, gitu. Berarti terakhir ya udah kita kalikan aja 4 kali baris kedua ini 4A, 4B, 4C ditambahin ke baris ketiga. Sehingga bentuknya jadi sama seperti yang kita lihat di soalnya. Nah, berarti di sini kita hanya melakukan 1 kali pertukaran baris, kemudian yang lain-lainnya hanya melakukan OBE, yaitu menjumlahkan suatu baris dengan kelipatan baris yang lain. Nah, kita tahu efeknya terhadap OBE terhadap nilai determinan ketika menukar baris tandanya jadi negatif. Tapi kalau hanya 2B kayak gini bentuknya tidak mengubah nilai determinan. Oleh karena itu jawabannya kalau ini 3, hasilnya jadi min 3. Ya, seperti itu kira-kira ya alasan jawabannya min 3. Kemudian diketahui 2 matriks A dan B, maka determinan dari ini. Nah, mungkin bentuknya panjang gini ya. Kita cek pertama, kita lihat yang bagian tengahnya ini. A inverse, B inverse, D inverse I. Nah, itu. Apa perubahannya? Karena kita punya sifat bahwa A, B inverse, kalau di A kali B di inversein, jadi posisinya dibalik, yang tadinya AB jadi BA, dan ada inverse kedua-duanya. Maka kalau ini kita inverse kan, jadi yang pertama di inversein si B inverse. B inverse di inversekan lagi berarti hasilnya B, lalu yang A inverse jadi A. Nah, berarti posisinya jadi BA, yang tengah ini berubah jadi BA. Nah, karena kirinya diapit oleh B inverse dan kanannya oleh A inverse, nah kita lihat saja. B inverse kali B ini jadi identitas, ini juga jadi identitas. Berarti kesimpulannya matriks itu akhirnya adalah berbentuk matriks identitas.
Maka matriks identitas determinannya udah jelas 1 ya, seperti itu kira-kira. Kita lanjutkan. Nah, ini diketahui sebuah matriks A ukurannya 5x5, cukup besar matriksnya. Yang diketahui C34-nya kofaktor ya, 34 itu adalah 48. Yang ditanya berapa harusnya nilai X ya. Maka kita tahu rumus kofaktor apa? CIJ. Ini CIJ. Min 1 berpangkat I plus J dikali minor IJ. Nah, kalau kalian belajar tentang kofaktor dan minor, kita tahu bahwa karena dia 3, 4, berarti 3 tambah 4, 7. Atasnya 7, min 1 berpangkat 7, jadinya negatif 1. Makanya di sini ada negatif. Nah, apa itu MIJ? Yaitu menutup baris ke I dan kolom ke J. Maka ini dicoret di sini ya. Karena 3, 4, jadi kita tutup baris 3, kolom 4. Nah, dihapus. Apa yang tersisa? Nah, yang tersisa angkanya yang tidak dicoret. Berarti 241 min 4. Nah, ini dia. 241 min 4. Baris kedua juga seperti itu. Ya, kalian bisa stop layar ini ya, video ini untuk melihat angka-angkanya. Boleh di pause dulu untuk dicoba gitu. Nah, diperoleh matriks, ternyata matriksnya berukuran 4x4 dan hasilnya nanti 48 ya, diketahui 48. Wah, ini masih cukup besar untuk diselesaikan dengan cara ekspansi baris atau kolom, jadi akan lama mengerjakannya. Maka cara mengerjakan yang cepatnya gimana? Ya, ini ada negatif, ya udah kita bagi kali min 1 aja, jadi yang kanannya aja min 48, yang kirinya jadi negatifnya nggak ada. Nah, untuk matriks ini kembali lagi ke sifat yang sebelumnya, bahwa matriks A sama dengan matriks A transpos untuk determinannya sama. Maka untuk matriks ini, karena baris-barisnya ini tidak saling berkelipatan, kita lakukan yang namanya transpos matriks ya. Kamu transposkan jadi 2442 gitu. Jadinya tadi kita punya di kanannya min 48 ya, karena apa? Karena dikali negatif 1. Nah, matriksnya sebenarnya sama dengan matriks ini, 241 min 4. Nah, yang baris pertama itu kelipatannya kelipatan 2, maka saya keluarkan si 2-nya. Kita keluarkan 2-nya. Kita coret, matriksnya tinggal 1, 2, 2, 1. Untuk baris yang kedua itu kelipatan 4, jadi kita keluarkan 4-nya, tinggallah 1, 3, 3, 1. Nah, matriks ini yang tersisa tadi ya, sesuai yang bentuk atas ini, 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Nah, 1 minimal 8. Nah, ini karena 2 kali 4 8, berarti 48 dibagi 8 jadi min 6, maka sisanya min 6. Matriks ini juga masih ada angka yang cukup banyak. Maka kita lakukan, soal yang pertama tadi kita lakukan OBE. Untuk menolkan baris yang di bawahnya ini, di bawah satu utamanya kita nolkan. Nah, cukup mudah untuk menolkannya. Contohnya untuk menolkan yang baris kedua ini, berarti kita kurangi dengan yang atas, jadi B2 min B1 rumusnya. Lalu B3 min B1 untuk menolkan yang baris 3. Untuk baris 4, karena di bawahnya min 4, supaya jadi 0, maka kita tambah dengan 4 kali baris yang atas. Makanya rumusnya jadi B4 tambah 4B1. Kalau kita melakukan OBE yang seperti ini, tadi sudah saya sampaikan, tidak mengubah determinan. Nah, jadi kita cukup sederhanakan saja. Oh, ternyata hasilnya di atas ya. Ternyata hasilnya matriks 4x4, tapi muncul banyak 0 di sini. Maka untuk mencari determinannya kita gunakan ekspansi ekspansi kolom 1. Untuk kolom 1 yang tidak 0 hanya yang atasnya aja. Berarti 1 kali, yang tinggal yang ini sisanya. Nah, untuk yang ini pun kolom ketiganya ada nolnya 2 buah, jadi itu lebih mudah lagi. Jadi kita melakukan ekspansi baris untuk matriks berukuran 3x3 ini, sisanya hasilnya min 6. Nah, kita coba lihat. Nah, ini yang tadi matriksnya hasil ininya min 6. Oke. Karena kita menggunakan ekspansi kolom ketiga, berarti kita pakai yang X plus 4 di sini, kita tulis. Nah, karena posisinya ada 3, 3 ya, baris 3 kolom 3, jadi X plus 4 nya bertanda positif aja, nggak negatif. Lalu kalau kita tutup yang ini, tersisa matriksnya 1, 1, min 7, min 10 ya ini. Oke, ini 1 maksudnya ya. Kita cari determinannya, hasilnya harus min 6, nanti kita kali di sini, X plus 4 nya ditulis. Nah, determinan yang ini apa? 1 kali min 10 dikurangi min 7, jadi ditambah 7.
min 10 tambah 7 itu min 3, sehingga min 6 dibagi min 3 yang ini jadinya 2. Sisalah X plus 4 sama dengan 2, sehingga X nya diperoleh min 2. Jadi jawaban dari soal ini adalah min 2. Jadi entry AIJ nya min 2. Oke, seperti itu. Lanjutkan. Nah, ini kita misalkan punya matriks ya, berukuran n kali n yang mempunyai inverse, maka pernyataan yang benar yang mana? AB sama dengan BA itu udah jelas salah ya, karena matriks tidak bersifat komutatif. Kemudian apa? Yang untuk pernyataan C juga salah, karena kita punya ini alasan yang C ya. Kalau AB diinverskan itu dibalik posisinya, B inverse A inverse, tidak bisa menjadi A inverse B inverse ya. Jadi C salah. Untuk yang D ya, yang D tidak mungkin determinannya 0 ya, karena matriksnya sendiri pun adalah sebenarnya alasannya bisa juga langsung, matriksnya kan punya inverse, maupun ditranspos, diinversin lagi, pasti determinannya tidak akan 0, jadi itu bisa cepat. Kemudian matriks yang E, kita lihat AB ditransposkan lalu ditransposkan lagi, apakah akan jadi matriks simetri? Nah, kita punya bahwa AB transpos itu kalau berubah menjadi B transpos A transpos sama seperti inverse, posisinya dibalik. Jadi posisinya sama seperti inverse, dibalik. Nah, maka untuk yang bentuk untuk bentuk yang E ini, AB transpos ditransposkan, berarti posisinya yang kita transposkan pertama adalah B transpos ditransposkan. Kita tahu bahwa kalau B transpos ditransposkan lagi ya kembali ke bentuk B ya, sehingga ini hasilnya jadi B kali A transpos. Apakah B kali A transpos itu simetri? Enggak ya. Nih, kalian harus ingat bahwa yang dijamin ya, untuk sembarang matriks A berapapun ukurannya A M kali N, itu yang dijamin simetri itu adalah A kali A transpos dan A transpos kali A. Jadi matriksnya harus matriks yang sama gitu. A kali A transpos atau A transpos kali A itu matriksnya simetri. Tapi kalau B dikali A transpos ini belum dijamin simetri. Nah, berarti tinggal option B. Nah, jawabannya B, tapi bisa kita tunjukkan. Ini ya, bentuknya cukup panjang. A dalam kurung A transpos kali B transpos inverse ditambah A inverse B dikali B transpos. Nah, kita akan tunjukkan di sini bentuk yang terakhir ini ya. Nah, di sini. Nah, ini soalnya yang tadi itu. Nah, ketika kita mengali ya, kita melakukan proses perkalian ya, kita ya melakukan ya sifat distributif di sini berlaku ya. Jadi A-nya kan kita kalikan ke yang ini, ke A transpos B transpos inverse. Karena nanti kita akan mengali juga ujungnya dengan B transpos, jadi langsung aja ya. Kita mau langsung. Jadi kita tulis A kali A transpos B ini yang ya. Yang pertama A-nya dikalikan dulu, terakhir dikalikan sama B transpos. Jadi ada B transpos belakangnya. Kemudian karena ini ada tanda tambah, nanti kita kali juga ya, A dikalikan yang A yang depan, ini yang A yang depan dikalikan dengan A inverse B, lalu kita kalikan terakhirnya dengan B transpos. Oke, kita perhatikan bentuk yang ini, bentuknya gimana? Yang B transpos inverse dikali B transpos, berarti kan ini sembarang matriks dikalikan dengan inverse-nya ya, sembarang matriks B transpos dikalikan dengan inverse-nya. Nah, berarti jadi matriks identitas. Jadi ini identitas, kemudian ini juga A kali A inverse jadi identitas. Sehingga karena identitas berarti yang tersisa A transpos di sini, A transpos. Ini juga tersisa B transpos. Karena matriks yang A transpos tadi dijamin adalah matriks simetri, itu ada di materi kuliah Ale ya. Perhatikan kembali. Maka jumlah dua matriks simetris pasti simetris ya, bisa kita bisa dicoba aja contohnya gitu. A transpos ditambah B transpos itu karena sama-sama simetri jadinya simetri juga. Berarti sudah terjawab soal kita yang tadi, bahwa matriks yang benar, pernyataan yang benar itu adalah yang kedua, yang ini, yang B ya. Kita teruskan. Nah, ini yang vektor
diketahui vektor K, L, M, dan N, tapi diketahui juga K sama dengan AL tambah BM tambah CN, maka nilai 2A tambah 5B min 7C. Ya, abaikan dulu yang warna merah ini ya, yang abaikan dulu ini, kita hapus dulu, ini nggak ada, anggap aja nggak ada. Nah, jadi kita susunlah bentuknya sesuai dengan yang K ini. Ini K-nya adalah 906 ya, diambil dari sini 906 sama dengan A kali L, ini L-nya sudah saya tulis, B kali M, C kali N, ya saya tulis itu. Nah, ini kita mencari ABC, berarti kita ubah aja ke dalam bentuk matriks yang diperbesar ya. Kita tulis ini sebagai matriks kolom 2 4 min 1 2 1 2 gitu ya, 2 1 2, ininya 1 min 3. Ini hasilnya ada 906 ditulis di sini. Lalu idenya apa? Kita lakukan OBE ya, lakukan OBE. Kemudian dapatlah nilai ABC nantinya ya. Kita lakukan OBE, beberapa OBE, contohnya di sini baris ketiga kali min 1, jadi nanti akan muncul 1 utama, pindahin ke baris ke paling atas. Nah, ini langsung kita pindahin ke atas, jadi di atasnya udah tertulis 1 min 2 26. Lalu baris matriks yang lain, jadi kita menukar baris 1 dengan baris 3 yang udah ini. Lalu kita lakukan OBE yang lain, contohnya B2 min 4 B1, karena kita ingin menolkan yang 4 ini, dapatlah ya. Kemudian yang baris terakhir ini kita bagi 3, jadi langsung aja di sini biar cepat. Kalau dibagi 3 jadi 2 min 1 min 1. Kalau sudah kita lakukan OBE sekali lagi untuk menjadikan 1 yang angka 9 ini jadiin 1, jadi B2 9 dikurangi 4 kali B3, kurangi 4 kali 2 kan 8, 9 kurang 8 1, jadi ini dapatnya 1 di sini, 9-nya berubah jadi 1. Oke. Sudah dapat yang itu, kita lakukan OBE sekali lagi untuk menolkan yang 2, makanya B3 yang 2 dikurangi 2 kali B1, ini maksudnya B3 dikurangi 2 kali B2 ya. Nah, dengan baris 2 bukan dengan baris 1. Nah, dapatlah hasilnya bentuknya seperti ini. Karena bawahnya muncul 1339, ya udah kita bagi 13 aja 13. Kita terjemahkan ini ke dalam persamaan ya. Ini kan ABC tadi ya, relasinya ke ABC, makanya ini 1C sama dengan 3, jadi C sama dengan 3. Kemudian persamaan kedua ini maknanya apa? Ini yang B, berarti B dikurangi 7C sama dengan min 20. Nah, seperti itu. Yang sudah belajar Ale tentunya bisa ya. Substitusi C-nya 3, dapatlah B-nya 1. Lalu dari persamaan pertama yang ini A min 2B plus 2C sama dengan 6. Nah, ini. Substitusi nilai B dan C, dapatlah A-nya 2. Jadi A2 B1 C3. Makanya tadi saya coba di sini, coba diganti A-nya 2, B-nya 1, C-nya 3. Benar nggak persamaan ini? Ternyata benar, coba dicek. A-nya 2, 2 kali 2 berapa? 4. 1 kali 2 2. 3 kali 1 3. Jadi 4 tambah 2 tambah 3 betul 9 ya. Nah, kalau dicek yang lain juga benar. 2 kali 4 8, 1 min 9. 8 tambah 1 9 dikurangi 9 jadi 0. Nah, begitu. Jadi udah benar. Kalau dapat ABC-nya kita substitusi ke sini. Dapatlah nilai jawabannya min 12. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang ini mohon maaf coretannya ya. A tambah B-nya diketahui vektornya, yaitu I min J plus 4K. Berarti kita bisa mencari panjang vektor A tambah B ya, kalau dikuadratkan ya. Nah, lalu kemudian yang diketahui juga sih panjang vektor A min B adalah akar 14, maka yang ditanya A titik B. Maka ide di sini apa? Pertama kalian harus ingat rumus ini, bahwa A titik A itu adalah panjang A kuadrat, lalu apa? A titik B sama dengan B titik A, jadi bersifat komutatif juga ya hasil kali titik ini. Nah, untuk apa gunanya A tambah B ini diketahui? Kalau kita kali titik A tambah B titik A tambah B yang ini, kita lihat rumus yang bawah ini, berarti sama dengan apa? Panjangnya dikuadratkan. Ini saya tulis sebelah kiri. A tambah B dikuadratkan berarti A tambah B dikali A tambah B gitu. Kalau kita kali kayak biasa ya, kali titik A kali A titik A. Langsung saja ditulis A kuadrat ya. Panjang A kuadrat. Lalu A titik B jadi A titik B, B titik A karena sama dengan A titik B, jadi makanya ini muncul 2 kali. Nah, kemudian terakhir B titik B jadi panjang B kuadrat. Nah, untuk karena A tambah B, berapa panjang A tambah B? Ini dicari di sini ya.
A tambah B itu kalau diketahui komponen-komponennya ini angkanya kan 1, min 1, dan 4. Masing-masing dikuadratkan ya. Panjang vektor pasti udah pada tahu. 1 kuadrat, min 1 kuadrat, 4 kuadrat. Nah, jadi 1 tambah 1 tambah 16 jadinya 18. Panjangnya akar 18, tapi kalau dikuadratkan jadi 18. Makanya ditulis di sini ada angka 18. 18 lalu A kurang B dikuadratkan juga seperti itu, sama caranya, cuman tanda di sini negatif. Nah, persamaan 1 dan 2 kita kurang nih. Ketika melakukan pengurangan berarti panjang A kuadrat kurang habis. Yang ini juga dikurangi habis. Yang tersisa apa? 2A titik B dikurangi min 2A titik B. Berarti jadi 4 positif ya. Nah, kemudian yang panjang A kurang B tadi kan akar 14. Kalau dikuadratkan jadinya 14. Nah, makanya 18 dikurangi 14 sisanya 4. Jadi kita peroleh 4A titik B hasilnya 4. Berarti A titik B 4 bagi 4 1. Maka jawaban dari soal ini adalah 1 ya. Seperti itu kira-kira. Kalian bisa pausekan yang halaman ini untuk bisa dicoba lagi. Oke. Kemudian nilai X agar 3 vektor ini merentang ya. Merentang R3. R3 itu kan dimensinya 3, berarti minimal harus ada 3 vektor yang merentang. Berarti kalau V1, V2, V3 tidak merentang, ya ide sederhananya berarti dia juga tidak bebas linear gitu ya. Kalau merentang itu boleh lebih dari 3, minimal ada 3 vektor yang merentang R3. Berarti kalau tidak merentang, kalau dikurangi ya satu vektor yang tidak bebas linear berarti nggak akan merentang lagi. Nah, idenya apa? Vektor V1 kita ubah menjadi vektor kolom 2, min 2, 2 ya, semuanya kita jadikan vektor kolom, jadikan sebuah matriks. Cari aja determinan vektor ini, jadikan 0, pasti tidak akan merentang gitu ya. Jadikan vektor determinannya 0. Nah, kita cari aja menggunakan ekspansi baris kolom kedua. Kenapa? Karena ada 0 di sini ya, dan penggali depannya 1. Bagi yang sudah terbiasa ekspansi baris atau ekspansi kolom pasti tahu ya, karena sini 0 jadi nggak perlu kita tulis ya. Kita mulai dari yang satunya ini, posisinya adalah baris 2 kolom 2, maka pengalinya langsung 1 aja, tidak negatif 1. Kita tutup baris 2 kolom 1, maka yang tersisa adalah 25 2x. Nah, ini yang kita tulis 25 2x ya. Itu jadi determinan. Lalu untuk yang bawahnya juga gitu. Nah, karena posisinya adalah baris 3 kolom 2, berarti ini negatif ya, dikurang. Ya, jadi biasakan tandanya positif, ini kalau udah positif berarti bawahnya negatif, dia akan berbeda tanda. Nah, ketika kita gunakan yang satu ini berarti kita hapus lagi baris 2 kolom ini. Yang tersisa adalah 25 min 25. Ini dia 25 min 25. Kita lakukan biasa aja, kita kurangi. Determinan yang ini apa? 2 kali X, 2X dikurangi 5 kali 2, 10. Jadi 2X min 10. Ini ya 2X min 10 dikurangi. Yang determinan ini adalah 20. Coba 2 kali 5, 10 dikurangi 10 min 10 jadi plus. Jadinya 20. Kurangi 20 jadinya 2X min 30. Hasilnya harus 0, berarti X-nya 15. Nah, jadi kalau X-nya 15, ini si vektornya tidak merentang, dia juga tidak bebas linear. Nah, ini kira-kira ya, kalau kamu bentuk 55 yang X tadi, ini yang X, pasti kelipatan bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear dari dua vektor ini kira-kira. Jadi bisa ditebak ini 5/2, ini 10. Jadi vektornya tidak bebas linear. Harusnya kalau ada yang seperti itu, kalau kita kurangi, kalau dia merentang harusnya masih bisa gitu. Tetapi karena kalau kita kurangi satu vektor ini tinggal 2 vektor, udah jelas tidak akan merentang R3, karena R3 minimal harus punya 3 vektor perentang ya. Span yang merentang R3 karena basisnya 3, minimal harus ada 3 vektor. Karena satu bergantung linear, maka yang sisa 2 vektor ini tidak akan lagi merentang. Nah, seperti itu kira-kira. Untuk yang soal 46 ini, ya ini mudah, sederhana aja, kita observasi aja. Kalau A nya seperti itu kita kuadratkan, berarti kali A kali A. Ternyata hasilnya adalah A0, 0, A ini udah matriks diagonal. Kalau matriks diagonal mah mudah ya.
Karena ini A pangkat 2, berarti kalau A pangkat 4 kita kalikan sekali lagi, jadinya ini A kuadrat 0, 0 A kuadrat. Kalau ini pangkatnya 2009, karena ini tahun 2009 soalnya ya, berarti ya udah kita pangkatkan 2008 dulu. Kalau kita pangkatkan 2008 pasti si ininya jadi 1004. Nah, supaya jadi 2009 kita kalikan dengan A sekali lagi, ini A nya. Nah, dapatlah hasilnya ya, kayak biasa ngali baris kali kolom. Nah, ini jadi 0. Kalau kita kalikan dengan yang ini, A nya kali sekali lagi, makanya jadi 1005. Jadi A pangkat 1005 di sini. Sementara yang ini tetap 1004. Kenapa? Baris kali kolomnya ini 0 kali 0, 0, A pangkat 1004 kali 1, jadi A pangkat 1004. Oke, jadi hasilnya sama seperti itu. Nah, ini untuk yang sudah belajar nilai eigen aja ya. Kalau matriksnya adalah matriks segitiga atas atau segitiga bawah atau matriks diagonal, maka nilai eigen itu adalah nilai yang ada di entry diagonalnya ini. Pertanyaannya cukup mudah. Salah satu nilai eigen berarti salah satu dari nilai yang ada di diagonal. 2, 1 ya. Ini 2, 1, minus 4, 12, 8. Maka yang ada hanyalah angka 8 di dalam option. Jadi jawabannya 8. Seperti itu kira-kira. Nah, ini luas terbesar yang mungkin dari sebuah segitiga siku-siku yang memiliki sisi miring 6 ya. Idenya apa? Ini adalah aplikasi dari turunan. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah segitiga siku-siku dengan sisi miringnya 6, berarti kita gunakan Pitagoras, harusnya A kuadrat tambah T kuadrat. Ini bukan 6 ya. Sorry, ini saya salah tulis ya, bukan 6 tapi 36 karena 6 kuadrat. Nah, kita coret dulu. Ini maksudnya 36. Nah, berarti kalau untuk mencari A saja 36 dikurangi dengan T kuadrat ya. Karena harusnya ini A kuadrat, tetapi karena A saja jadi akar. Nah, seperti itu. Jadi ini A-nya jadi akar 36 min T kuadrat. Nah, untuk rumus luas pada segitiga kan A kali T dibagi 2. Kita masukkan di sini 36. A-nya diganti 36 min T kuadrat dikali T dibagi 2. Nah, untuk mencari luas maksimum itu kita lakukan turunan. Sebenarnya bagaimana menurunkan ini mudah ya. Sebentar. Kita turunkan, kita masukkan T-nya ke dalam. Jadinya jadi T kuadrat. Jadi kamu bisa juga gunakan ini nanti akar 36 T kuadrat. Karena T yang di luar masukkan ke dalam jadi T kuadrat. Ini jadi T pangkat 4 dibagi 2. Coba apa turunannya? L aksennya harus jadi 0. L aksen. Nah, ini cepatnya apa? Turunkan yang di dalam akar 36 T kuadrat berarti 72 T dikurangi T pangkat 4, turunannya apa? 4T pangkat 3 ya. Nah, lalu nanti dibagi 2 akar ya. Kalau yang ada akar kan turunannya yang cepat ya. Kamu punya AX, turunannya apa sih? Ya, ini secara cepatnya aja. AX turunannya apa? Y aksen sama dengan turunan dari yang di dalam itu, atau saya mungkin jangan AX ya, GX aja. GX. Nah, ini Y aksennya pasti jadi G aksen, jadi turunan yang di dalam akar dibagi 2 akar GX, jadi tetap aja di dalamnya ada GX tapi akarnya jadi di bawah. Jadi ini karena sudah ada 2 di depannya, jadi 2 kali 2 4 akar dari yang masih sama ini 36T pangkat 2 kurangi T pangkat 4, kira-kira gitu, sama dengan 0. Nah, untuk sama dengan 0, karena bawahnya bentuk akar nggak mungkin boleh 0 ya, atasnya aja yang 0, berarti kita peroleh kesamaan dari sini 72T kurangi 4T kuadrat pangkat 3 itu sama dengan 0. Kalau kalian selesaikan ini pasti diperoleh nanti T kuadratnya 16, T kuadratnya 18. Coba aja ya, selesaikan tuh maksudnya ya pindahkan ya, faktorkan gitu, faktorkan, kita keluarkan si 4 dalam ini, 4T bahkan kita keluarkan. Nah, ini berarti tinggal 18 kurangi T kuadrat sama dengan 0. Nah, nilai T nya pasti kalau nggak 0 berarti T kuadratnya 18. Nah, nggak mungkin T nya 0 ya, nggak akan, berarti luasnya jadi 0 nanti. Berarti diperoleh T kuadrat sama dengan 18. Nah, kalau T kuadrat 18 berarti A juga akan jadi berapa nanti? T kuadratnya 18 akar
akar 36 kurang 18 juga akar 18. Jadi dia akan maksimum kalau T-nya akar 18, ini juga akar 18. Coba berapa luasnya jadinya. Alas kali tinggi akar 18 kali akar 18 jadi 18, dibagi 2 jadi 9 ya jawabannya. Nah, ada yang lebih cepat sebenarnya. Nah, seperti ini. Biasanya kalau untuk memaksimumkan untuk persegi ya, itu kalau terjadi alas dan tingginya atau panjang lebarnya itu sama. Jadi kita tuh menginginkan ya luas maksimum tuh biasanya berbentuk persegi. Jadi ya udah kita tulis aja ini x dan x ya, x. Jadi nggak alas kali tinggi lagi, x aja. Kalau kita gunakan Pitagoras, kita punya sisi miring kuadrat, berarti x kuadrat tambah x kuadrat jadi 36 ya, betul. Nah, jadi 2x kuadrat 36 berarti x kuadrat 18. Sementara luas adalah alas kali tinggi x kali x kuadrat dibagi 2. 18 bagi 2 9. Nah, ini lebih cepat ya untuk diselesaikan seperti itu. Nah, ini sebenarnya juga kita melakukan transformasi. Ya, ini bisa juga dianggap pelajaran aljabar atau transformasi geometri. Oke, asalkan kalian masih ingat. Jadi A ini min 34 itu hasil dari pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan rotasi 90 searah jarum jam. Kalau kalian ingat untuk berarti pertama yang kita lakukan awalnya gini nih, ada X, Y. Lalu kita tercerminkan terhadap garis Y sama dengan X ya. Lalu kita rotasikan 90 derajat searah, berarti negatif 90 sudutnya ya. Nah, kalau kalian masih ingat bentuk perubahannya apa kalau Y sama dengan X? Pasti berubah jadi XY ya. Nah, kalau min 90 itu pengalinya apa? Oke. Kalau kalian ingat min 90 derajat itu kan rumusnya itu cos theta min sin theta ya. Untuk pengalinya sin theta, dan ini tetap cos theta. Nah, ini adalah secara umum untuk sudut theta. Kalau 90 sudutnya min 90 cos min 90 0, karena sin min 90 negatif 1 jadi kali min jadi 1. Ini tetap ini min 1 juga karena negatif sudutnya. Jadi negatif untuk sin, ini 0. Oke. Jadi ini adalah si pengalinya atau perubahannya. Nah, yang akan kita rotasikan 90 negatif 90 derajat itu adalah ini bukan XY lagi ya. Ini berubah. Ini harusnya YX ya. Daripada kita ulang, kita coret aja. YX, karena kalau bercermin terhadap Y sama dengan X berarti berubah X jadi Y jadi X, jadi berubah YX. Coba kita kali ini dengan Y, yang kita ubah kan si YX ya. Nah, itu jadi apa? 0Y kita kali ya matriks ini. 01 dikalikan dengan YX jadi 0 jadi X ya. Kemudian bawahnya jadi min Y. Oke, berarti hasil akhirnya menjadi X min Y. Nah, ini sudah diketahui di soal, hasilnya adalah min 3 dan 4. Berarti kita peroleh nilai X sama dengan min 3 ya. Jadi diperoleh X sama dengan min 3. Karena min Y-nya sama dengan 4. Nah, ini min 3. Karena Y-nya sama dengan 4, berarti Y-nya sendiri min 4. Berarti titik asal yang dilakukan transformasi adalah min 3 min 4. Jadi jawabannya yang B ya, itu kira-kira. Nah, ini juga sebuah kerajinan sentra kerajinan membuat perhiasan panjangnya 20, lebar 10, tinggi 8. Kotak tersebut akan dilapisi dengan cat pelindung kayu tebalnya 0,25 cm di setiap sisi kotak. Jadi permukaannya ya. Tadinya saya berpikir apakah permukaan luar dan dalamnya dicat gitu. Tapi kita lihat aja hasilnya. Taksiran banyakkan cat kayu yang dibutuhkan ya. Ini hanya taksiran. Jadi ya berarti kita cari luas permukaan. Rumus luas permukaan udah pada tahu ya, 2 kali PL tambah PT tambah LT. Dapatlah hasilnya ini 440. Jadi dikali 2 jadi 880. Maka volume cat kayu yang dibutuhkan ya, volume cat, berarti kita kali luasnya dengan 0,25, ini sama dengan 1/4 ya, 1/4 cm. Jadi kita kali 1/4 aja biar mudah. 88 bagi 4 adalah 2, jadi 220 cm kuadrat ada gitu. Nah, kalau tadi saya berpikir ini adalah luar dalam, berarti harus kali 2, 420, nggak ada gitu. Jadi dianggap yang dicat hanya bagian luarnya saja.
kemudian untuk soal ini sebenarnya aplikasi turunan juga. Sebuah balon diisi dengan udara dengan kelajuan 80 cm pangkat 3 per menit. Maka laju perubahan jari-jari pada saat jari-jari berukuran 32 gimana? Nah, rumus dari bola apa? Rumus dari bola adalah volumenya 4/3 pi r pangkat 3, begitu ya. Nah, untuk karena di sini diketahui lajunya terhadap menit bukan terhadap jari-jari ya, maka kita punya dv per dt. dv per dt sama nggak dengan dv per dr dikali dr per dt ya. Coba kalau kamu coret aja dr-nya jari-jari, berarti kan hasilnya tetap dv per dt, sama kiri dan kanan, cuman kita melalui seperti dr-nya sebagai penghubung gitu. Nah, dv per dt inilah yang nilainya 80, karena dv per dt berarti laju volume terhadap waktu. Nah, itu 80 nilainya. dv per dr artinya turunan v terhadap r ya. Ini kan lambang turunan adalah dv per dr, bisa juga. Apa turunan dari v ini terhadap r? V aksen apa? Ya, biasa ya, ngalikan pangkatnya 3, karena dikali 3 berarti coret 3-nya yang bawah nanti. Jadi yang tersisa 4 pi r kuadrat ya, 4 pi r kuadrat. Nah, makanya ditulis ini 4 pi r kuadrat. Nah, dr per dt, nah ini yang mau kita cari nilainya. dr per dt itulah yang diinginkan, yaitu perubahan jari-jari terhadap waktu gitu. Di sini satunya kan cm per menit. Nah, oke, dari persamaan ini ya tinggal kita cari aja dr per dt, yaitu 80 dibagi dengan 4 pi r kuadrat. Saat r-nya 32, maka kita ganti aja nilai r ini 32. Nah, ini ujian ini nggak pakai kalkulator, tapi lumayan juga untuk untuk membaginya. Kamu bagilah 80 dengan yang ini dengan r-nya 32, pasti dapat hasilnya yang B ya. Ini udah saya cek pakai kalkulator, tapi kalau untuk ujian kayaknya harus dibagi secara manual. Oke, seperti itu. Itu adalah beberapa soal untuk tahun 2009. Semoga bisa membantu dalam belajar.